Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya saya bisa upload video terbaru lagi di YouTube channelku. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah setia tontonin vlog saya dan udah setia nungguin setiap video-video terbaru di YouTube channelku ini. Di video kali ini saya mau ngajak kalian semua buat masak-masak bareng saya di dapur orange minimalisku. Are you ready guys? Nah, di aktivitasku hari ini dimulai dari masak nasi teman-teman. Dan saya masak nasi masih menggunakan metode jadul teman-teman, ngukur air pakai jari. Ada yang sama nggak nih? Boleh ya komen di kolom komentar. Oke, lanjut lagi nih teman-teman, saya mau masak sayur. Jadi rencananya hari ini saya mau buat sayur daun singkong tumbuk yang dicampur dengan rebung. Nah, tadi baru aja saya beli bahan-bahannya di pasar. Nah, ini ada rebung, harganya itu Rp5.000. Saya cuci bersih dulu teman-teman. Lalu saya langsung masukin ke dalam panci. Kalian udah pernah makan sayur rebung belum teman-teman? Gimana nih? Suka nggak sih rasanya? Nah, lanjut lagi, ini daun singkong saya beli di pasar dalam kondisi udah ditumbuk kayak gini ya teman-teman. Nah, ini harganya itu Rp5.000 juga. Dapatnya lumayan banyak sih, dan kalau kataku ini worth it ya teman-teman, hemat tenaga juga. Karena ketimbang kalau kita ngalusin sendiri jadi repot dan makan waktu banget. Nah, ini langsung saya cuci bersih, saya gabung dengan si rebung. Lalu saya masukin 1/4 biji kelapa parut yang kondisinya masih muda-muda gitu ya teman-teman. Ya kira-kira seumuran saya lah teman-teman. Nah, dan saya tambahin juga sedikit baking soda agar si daun singkongnya itu cepet empuk dan tetap berwarna hijau walaupun udah matang. Nah, setelah saya remes-remes dengan kelapa, saya masukin 3 batang serai yang sudah saya memarkan, cabai rawit, irisan bawang merah. Kemudian saya juga menambahkan 1 sendok makan bumbu kuning. Bumbu kuning ini opsional ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya, nggak usah dikasih. Atau kalian punyanya bumbu dasar putih, boleh itu dimasukin juga ke dalam sayurnya. Dan saya juga masukin santan teman-teman dari perasan kelapa parut yang tadi. Dan gak lupa juga saya tambahin garam, kaldu ayam, dan juga gula pasir. Secukupnya sesuai selera ya. Sebenarnya lebih wangi lagi kalau ditambahin lengkuas yang dimemarkan plus daun salam, tapi karena saya lagi nggak punya, makanya saya skip aja. Nah, sambil nunggu sayurnya mateng, di sini saya mau prepare lagi buat lauk hari ini. Dan ini ada tahu teman-teman, saya beli dengan harga Rp5.000, dapatnya 5 potong kayak gini ya, tahu putih. Sebelum saya olah, saya cuci bersih terlebih dahulu. Lalu selain tahu, tadi juga saya membeli 1 papan tempe, ini harganya Rp5.000 juga. Jadi tahu tempe ini totalnya Rp10.000 ya teman-teman. Rencananya saya mau buat tahu tempe balado. Tapi sebelum digoreng ini terlebih dahulu dipotong-potong dulu si tahu tempenya. By the way, kalian tim tahu atau tim tempe nih teman-teman? Kalau saya sih lebih prepare ke tempe ya teman-teman. Kalau suamiku lebih sukanya tahu. Jadi biar adil saya buat tahu tempe aja. Kalau Tisha nggak doyan dua-duanya teman-teman. Dia anti tahu dan tempe, mau diolah sedemikian rupa pun asalkan itu berbahan dasar tempe ataupun tahu, dia pasti nggak akan makan. Nah, saya mau cerita sedikit nih teman-teman. Jadi di sekolahnya Tisha kan disediakan catering buat siswa. Jadi dari Senin sampai Jumat itu ada 5 hari sekolah. Terkadang ada lauk tempe ataupun tahu. Nah, kalau pas dapetnya lauk tempe tahu, Tisha pasti nggak akan makan.
Jadi biasanya Tisha hanya makan nasi dan sayurnya aja. Karena saya kasihan dengan Tisha, makanya setiap hari saya bekelin Tisha lauk teman-teman. Entah itu telur ceplok, nugget, ayam goreng, pokoknya sesuai permintaannya Tisha. Jadi kalau misalnya lagi dapet hari yang menunya tahu tempe, Tisha aman teman-teman karena udah bawa lauk dari rumah. Dan ini sayurnya udah mateng teman-teman, rasanya juga udah pas. Udah saya matikan juga api kompornya, dan ini tahunya yang tadi digoreng juga udah mateng. Saya goreng sampai berkulit seperti ini ya teman-teman. Setelah tahunya mateng, lanjut lagi saya goreng tempe. Nah di sini saya kan tadi potong tempenya itu tebel-tebel ya teman-teman. Jadi pada saat ngegoreng saya menggunakan api yang nggak terlalu besar, dan saya gorengnya sampai benar-benar si tempe ini kering teman-teman. Jadi walaupun nanti kena bumbu balado, tempenya masih terasa kriuk-kriuk gitu ketika kita makan. Lanjut lagi teman-teman, saya mau haluskan bumbu baladonya. Di sini untuk bumbu balado saya menggunakan cabai rawit secukupnya dan cabai keriting secukupnya. Lalu saya tambahin bawang merah, bawang putih. Untuk bawang merahnya 4 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian saya juga menambahkan 1 buah tomat. Nah ini langsung dihaluskan. Saya menghaluskan menggunakan minyak, bukan air ya teman-teman. Nah ini dihalusin tapi nggak usah terlalu halus biar ada tekstur kulit-kulit cabenya gitu teman-teman, bikin nafsu makan meningkat ya, apalagi kalau kalian pecinta pedas. Baru lihat merah-merah atau kulit-kulit cabe udah langsung lapar. Nah ini langsung ditumis aja. Kemudian saya juga menambahkan sedikit air, saus tiram, kaldu ayam, garam, dan juga gula pasir. Ini ditumis sampai benar-benar matang. Make sure nggak ada lagi tercium aroma-aroma cabai yang masih mentah atau aroma langu. Nah ini saya juga tambahin kecap manis secukupnya aja teman-teman. Jujur kalau bumbu balado kayak gini, saya itu lebih sukanya yang pedas. Pedasnya terasa dan manisnya juga terasa. Tambah gurih juga teman-teman, jadi pedas manis gurih menyatu jadi satu. Nah ini langsung dimasukin aja si tahu tempe apabila bumbunya udah benar-benar tanak. Kita aduk-aduk lalu kecilin apinya teman-teman biar bumbu meresap ke dalam tahu dan tempenya. Oke, setelah jadi tahu tempe balado, lanjut lagi nih saya mau ngegoreng ikan. Nah di sini saya menggunakan ikan jenis kakap putih teman-teman, setengah ekor aja saya pakai karena ini ukurannya lumayan jumbo. Tapi sebelum saya goreng, saya itu marinasi dulu menggunakan garam. Lalu saya balurin tepung maizena seperti ini biar pada saat digoreng ikannya itu anteng, nggak pargoy gitu di atas wajan ya teman-teman. Jadi kita yang ngegoreng pun aman, terkendali, nggak usah pakai helm lagi, nggak usah pakai jaket tebel-tebel lagi, pokoknya insya Allah aman dari percikan minyak-minyak panas. Dan ini sambil saya ngegoreng ikan, saya juga plating masakan-masakan yang udah jadi seperti tahu tempe balado dan si sayur tutu ini. By the way, kalau di Makassar ini namanya sayur tutu ya teman-teman. Tutu itu artinya tumbuk. Jadi ini adalah sayur daun singkong tumbuk. Ini aromanya wangi banget teman-teman dan rasanya enak banget, apalagi kalau dimakan bareng ikan asin tumbuk juga teman-teman. Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Pokoknya ini asli enak sih teman-teman, kalian wajib coba kalau misalnya kalian pecinta daun singkong. Kalau kalian kurang suka dengan rebung atau bambu muda tadi, kalian bisa ganti dengan jantung pisang teman-teman. Kalau misalnya kalian juga nggak suka jantung pisang, si daun singkong aja udah enak kok teman-teman. Daun singkong aja dimasak kayak gini tanpa campuran sayur lainnya pun sudah mantulita enduliti teman-teman.
Nah ini ikannya udah matengnya sisi sebelahnya. Saya balik dulu, kemudian lanjut lagi saya mau siapin nasi karena yang tadi saya masak nasinya udah mateng. Nah ini ikannya udah mateng ya teman-teman. Waktunya dimatikan api kompornya. Lalu saya mau tiriskan si ikan goreng ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga masak-masak untuk menu makan siang keluarga aku teman-teman. Dan menunya lumayan komplit, ada nasi, sayur, dan juga lauk. Mungkin diantara kalian ada yang nanya, bertanya-tanya, habis gak sih makanan sebanyak ini dimakan bertiga saja? Tenang teman-teman, karena insya Allah makanan ini akan saya share ke tetangga. Jadi tetangga juga bisa nikmatin bukan cuman aromanya, tapi bisa makan langsung masakannya. Jadi walaupun minim budget, masakan ini tetap bisa di-share dan dinikmati oleh orang-orang sekitar rumahku. Gimana nih teman-teman, ada nggak salah satu dari masakanku ini yang nyantol mungkin di hati dan pikiran kalian? Bisa jadi referensi buat masak menu sehari-hari di keluarga kalian. Khususnya olahan daun singkong ini, kalau kalian pecinta daun singkong wajib banget kalian recook di rumah. So, sampai di sini dulu videoku untuk kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat and see you on my next video. Bye!